Halo, selamat datang di video pembelajaran kali ini yang bertema tentang OS Linux. Nah, sebelum itu, apa sih OS? Nah, OS itu adalah operating system yang berfungsi untuk menjalankan sistem-sistem dalam komputer. Nah, sebelum itu, berikut adalah daftar anggota aktif yang berperan langsung dalam pembuatan video ini. Pertama, ada saya sendiri yang bernama Yuxboard yang diperankan langsung oleh Yugas yang berasal dari SMK Brigjen Katamso 1 Medan, jurusan TKJ. Nah, kalau saya Skybot yang diperankan oleh Usnal dari SMK Brigjen Katamso 1 jurusan TKJ. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut. Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat sumber terbuka atau open source. Maksudnya, kode sumber Linux tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Perbedaan Linux dengan sistem operasi lain seperti Windows atau macOS terletak pada sifatnya yang memiliki sumber terbuka. Windows dan macOS adalah sistem operasi berbayar dan kode sumbernya tidak tersedia secara umum. Nah, di sini kita membahas sedikit distribusi Linux atau distro. Distro Linux adalah varian Linux yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Beberapa distro Linux yang populer antara lainnya. Yang pertama ada Ubuntu, yang kedua ada Fedora, yang ketiga ada Debian, yang keempat ada ZenOS, yang kelima ada Arch Linux. Linux banyak digunakan di berbagai bidang antara lainnya. Yang pertama server. Linux adalah sistem operasi yang populer untuk server karena keamanannya dan stabilitasnya. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Linux banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak karena fleksibilitasnya. Yang ketiga ada komputasi awan. Linux adalah sistem operasi yang mendasari banyak layanan komputasi awan. Yang keempat ada perangkat embedded. Linux juga digunakan di perangkat embedded seperti router dan smart TV. Nah, Linux memiliki keunggulan antara lain Linux itu gratis. Linux dapat digunakan tanpa perlu membayar biaya lisensi apapun. Jadi, kamu bisa mengunduhnya dan menginstalnya secara gratis. Dengan cara kamu tinggal mencari file mentahannya saja di internet untuk selanjutnya kamu install. Keunggulan Linux yang kedua yaitu aman. Linux dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Virus dan malware jarang menyerang sistem operasi ini. Keunggulan Linux yang ketiga yaitu stabil. Linux jarang sekali mengalami crash atau hang. Keunggulan Linux yang keempat yaitu fleksibel. Linux dapat digunakan di berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer pribadi hingga server. Kamu bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhanmu. Selanjutnya, banyak juga pilihan terdapat dari berbagai macam distribusi Linux atau distro yang bisa kamu pilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhanmu. Keunggulan Linux yang terakhir yaitu memiliki komunitas yang besar. Linux memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif. Kamu dapat meminta bantuan atau dukungan dari komunitas ini jika mengalami masalah atau memiliki pertanyaan seputar Linux. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan Linux. Yang pertama ada kekurangan kurva pembelajaran. Awalnya Linux mungkin terasa sedikit sulit dipelajari, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem operasi ini. Kekurangan yang kedua yaitu ketersediaan aplikasi. Beberapa aplikasi populer mungkin tidak tersedia di Linux, namun banyak alternatif aplikasi sumber terbuka yang bisa kamu gunakan. Kekurangan yang ketiga yaitu dukungan perangkat keras. Beberapa perangkat keras mungkin tidak memiliki driver yang kompatibel dengan Linux, namun sebagian besar perangkat keras modern biasanya sudah didukung oleh Linux. Kekurangan yang keempat dan terakhir yaitu kekurangan game. Tidak semua game populer tersedia di Linux, namun ada beberapa platform dan alat yang memungkinkan kamu memainkan game Windows di Linux. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang definisi Linux, keunggulan Linux, dan kekurangan Linux. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis Linux. Yang pertama, ada distro Linux untuk umum atau user friendly, yaitu Ubuntu, cocok untuk pemula dan memiliki dukungan komunitas yang besar. Yang kedua, ada Linux Mint, yang berbasis Ubuntu dan memiliki tampilan yang mirip dengan Windows. Yang terakhir, ada Zorin OS, yang memiliki desain mirip Windows, cocok untuk pengguna baru. Distro Linux yang kedua yaitu distro Linux untuk profesional dan pengembangan.
Contohnya itu ada Debian, yang stabil dan sering digunakan sebagai dasar distro lain. Debian sering digunakan dalam pembuatan jaringan karena memiliki kestabilannya. Kedua ada Fedora, yang memiliki dukungan teknologi terbaru dan dikembangkan oleh Red Hat. Yang ketiga ada OpenSUSE, yang memiliki kemampuan untuk developer dan administrator jaringan. Distro Linux yang ketiga yaitu distro Linux untuk server dan enterprise. Contohnya itu ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Digunakan dalam perusahaan dan support berbayar. Kemudian ada XenOS yang sekarang dikenal sebagai Alma Linux dan Rocky Linux, yaitu versi gratis dari RHEL. Kemudian ada Ubuntu Server, versi servernya dari si Ubuntu. Jenis Linux yang keempat yaitu distro Linux untuk hacking dan keamanan. Contohnya itu ada Kali Linux yang dilengkapi alat pensetting dan forensik digital. Kemudian ada Parrot OS, alternatif Kali dengan fokus pada privacy atau privasi. Yang kelima ada distro Linux untuk komputer lawas dan ringan. Contohnya itu ada Puppy Linux, yaitu ringan dan bisa berjalan dari USB. Yang kedua ada Ubuntu, berbasis Ubuntu dengan tampilan yang lebih ringan. Kemudian ada Body Linux yang menggunakan enlightenment desktop yang sangat ringan. Distro Linux yang terakhir yaitu ada distro Linux untuk penggunaan spesifik. Contohnya itu ada Arch Linux untuk pengguna tingkat lanjut. Konfigurasinya juga penuh manual. Kemudian ada Gentoo, dapat dikostumasi dari nol sehingga membutuhkan pengetahuan teknis yang bagus. Kemudian yang terakhir ada Talis OS yang fokus pada privacy dan anonimitas. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari distro Linux yang dimulai dari Arch Linux sampai Slackware. Kesimpulannya, Linux adalah sistem operasi open source, stabil dan aman yang banyak digunakan di berbagai perangkat, dari komputer hingga server dan IoT. Dengan sifatnya yang gratis dan fleksibel, Linux memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan. Berkat dukungan komunitas global, Linux terus berkembang dan menjadi pilihan utama untuk server web, pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, serta sebagai inti dari sistem operasi Android. Dengan banyaknya distribusi atau distro yang tersedia, Linux cocok untuk pemula maupun pengguna tingkat lanjut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya.